Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, salam semangat. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai bilangan akar pangkat 2 atau disebut juga akar kuadrat. Akar pangkat 2 atau akar kuadrat, anak-anak bisa lihat simbolnya akar kuadrat seperti ini. Merupakan kebalikan dari pangkat 2 atau kuadrat. Contohnya, 7 pangkat 2 hasilnya adalah 49. Maka akar dari 49 sama dengan 7. Bisa dipahami ya? Anak-anak bisa perhatikan tabel yang berwarna biru berisi angka-angka pangkat 2 atau kuadrat dan juga akar pangkatnya yang terdiri dari angka 1 sampai 9, di mana angka-angka ini anak-anak harus sudah hafal karena ini merupakan bilangan paling dasar atau yang paling utama. Nantinya jika angkanya besar-besar, anak-anak akan mengacu ke bilangan-bilangan dasar ini. Jadi harus sudah hafal bilangan pangkat dan akar pangkatnya untuk angka-angka di dalam tabel warna biru ini. Oke? Dan yang perlu diperhatikan, jika angka akar pangkatnya 100 hingga 10.000, maka hasilnya akan terdiri dari 2 digit. Ibu akan beri contoh soalnya. Berapa hasil akar pangkat dari 196? Caranya, anak-anak harus pisahkan 2 angka dari sebelah kanan. Ya, 2 angka dari sebelah kanan Ibu batasi dengan garis hitam, yaitu 96 dan angka satunya terpisah. Setelah itu, anak-anak harus menghitung dulu untuk angka yang paling depan, yaitu angka 1. Akar dari 1. Anak-anak lihat ke tabel. Akar dari 1 adalah 1 pangkat 2. Maka di digit yang pertama disimpan angka 1. Kemudian 1 dikurangi 1 hasilnya 0. Setelah itu anak-anak bisa lihat angka yang paling belakang, yaitu angka 6. Maka anak-anak kembali lagi ke tabel yang warna biru. Akar pangkat yang angka belakangnya 6, yaitu ada akar pangkat 16 dan akar pangkat 36 yang angka belakangnya 6 ya. Maka hasil dari akar pangkat 16 yaitu 4 dan hasil dari akar pangkat 36 adalah 6. Jadi di sini Ibu beri cabang yang akar pangkatnya 6, angka belakangnya yaitu 4 dan 6. Kemudian anak-anak harus memilih salah satu untuk mengisi digit yang kedua, angka 4 atau angka 6. Patokannya anak-anak lihat, jika angka yang dikurangi lebih kecil dari digit yang pertama, anak-anak bisa lihat ya, angka yang dikurangi kan 0, sedangkan digit yang pertama 1. Jadi angka yang dikurangi lebih kecil dari digit yang pertama. Maka untuk bilangan cabangnya anak-anak harus memilih angka yang lebih kecil. Jadi angka yang lebih kecil adalah 4. Simpan di digit yang kedua. Jadi hasil dari akar pangkat 2 atau akar kuadrat 196 adalah 14. Bisa dipahami ya? Soal yang kedua. Berapa hasil dari akar pangkat 1369? Caranya kita ambil 2 angka dari belakang. Jadi Ibu batasi dengan garis hitam 69 dan 13. Kemudian kita perhatikan dulu untuk angka yang paling depan, yaitu angka 13. Berapa akar dari 13? Di tabel tidak ada angka 13. Anak-anak bisa pilih angka yang mendekati 13 dan tidak boleh lebih. Jadi akar 9. Akar 9 ini adalah hasil dari 3 pangkat
2. Ibu simpan 3 pangkat 2, kemudian 9-nya simpan di bawah 13. Karena 9 ini hasil dari 3 pangkat 2, maka kita bisa simpan angka 3-nya di digit yang pertama. Kemudian 13 dikurangi 9 sisa 4. Setelah itu baru kita fokus ke angka yang paling belakang, yaitu angka 9. Akar dari 9 yaitu anak-anak bisa lihat ke tabel inti yang akhirannya angka 9, yaitu ada akar 9 dan akar 49. Jadi ibu beri 2 cabang, akar 9 adalah 3 dan akar 49 adalah 7. Kemudian kita pilih salah satu, patokannya anak-anak harus melihat angka yang sudah dikurangi, yaitu angka 4, dan angka di digit pertama adalah angka 3. Jika angka yang dikurangi lebih besar dari angka digit pertama, maka anak-anak harus mengambil angka cabang yang lebih besar. Angka cabang yang lebih besar adalah angka 7. Maka disimpan angka 7 ini di digit yang kedua. Maka hasil dari akar pangkat 1369 adalah 37. Anak-anak, di sini ibu akan membahas beberapa contoh soal. Aku adalah sebuah bilangan akar pangkat 2 dari jumlah 361 dan 480. Aku adalah bilangan, anak-anak ingat ya, bilangan akar pangkat. Maka buat dulu simbol akarnya, kemudian simpan angka 361 dan 480. Kemudian dijumlahkan karena perintahnya adalah jumlah ya. Jadi 361 ditambah 480 adalah 841. Kemudian pindahkan simbol akarnya. Jadi akar dari 841, caranya seperti yang sudah ibu jelaskan di slide sebelumnya. Maka hasilnya adalah 29. Atau 29 pangkat 2 hasilnya adalah 841. Soal kedua, hasil dari akar kuadrat 1156 dikurangi akar kuadrat 748 ditambah akar kuadrat 900 sama dengan, anak-anak gunakan dulu cara yang sudah ibu jelaskan sebelumnya. Maka di sini ibu langsung saja memberikan hasil dari akar pangkat 2 atau akar kuadrat dari 1156 adalah 34. Kemudian akar kuadrat dari 748 adalah 28 dan akar kuadrat dari 900 adalah 30. Selanjutnya setelah dicari akar kuadratnya, baru dihitung sesuai simbol pengurangan dan penjumlahan. Kita hitung dulu dari urut kiri. 34 dikurangi 28 adalah 6. Kemudian dilanjut ditambah 30, maka hasilnya 36. Soal yang ketiga, 28 pangkat 2 dikurangi akar kuadrat 1225. Caranya, anak-anak cari dulu hasil dari 28 pangkat 2 atau 28 dikali 28 adalah 784. Kemudian akar kuadrat dari 1225 adalah 35. Setelah itu baru dikurangi sesuai simbol pengurangan. 784 dikurangi 35 hasilnya adalah 749. Soal yang terakhir, 12 pangkat 3 ditambah kurung buka akar kuadrat 729 dibagi 3 pangkat 2 kurung tutup dikurangi 540. Anak-anak jangan kaget, di sini ada 12 pangkat 3. Prinsipnya sama ya seperti pangkat 2, hanya di sini perkaliannya berulang sebanyak 3 kali. Jadi 12 dikali 12 dikali 12. Maka hasilnya 1728.
Kemudian kita hitung angka yang di dalam kurung. Hasil dari akar pangkat 2 729 adalah 27. Kemudian 3 pangkat 2 adalah 9. Kemudian kita hitung berdasarkan simbolnya, yaitu pembagian. 27 dibagi 9 adalah 3. Selanjutnya kita hitung dari urut kiri ya. 1728 ditambah 3, kemudian dikurangi 540, maka hasilnya 1191. Nah, sekian yang Ibu sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Dan apabila kurang dimengerti, silahkan diputar ulang videonya atau langsung bertanya pada Ibu. Dan untuk agenda minggu depan, kita akan melaksanakan uji coba yang kedua. Materinya yaitu pemantapan keempat, kelima, dan keenam. Mudah-mudahan hasilnya lebih baik lagi dari sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.